أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Satu keterangan dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Asy-syuhada'u sab'atun siwal maqtuli fi sabilillah." Selain pahlawan yang gugur di medan perang, ada 7 orang yang kematiannya terhitung sebagai suatu yang syahid. Selama ini kita beranggapan bahwa yang disebut dengan mati syahid adalah orang yang berperang membela agama, orang yang mati gugur di medan perang saat dia membela agama. Ini memang kematian yang sangat mulia. Sebab itulah para sahabat mereka berlomba-lomba. Mereka tidak mau ketinggalan saat ada panggilan perang membela agama. Kondisi apapun mereka, sedang apapun mereka, kalau sudah Rasulullah memanggil mereka untuk berjihad fi sabilillah, berperang membela agama, para sahabat biasanya langsung reaksi, langsung menyambutnya dengan penuh gembira. Walaupun ketika mereka berperang ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka bisa selamat. Kemudian yang kedua, mereka bisa saja gugur di medan perang, meninggal dunia. Tetapi para sahabat itu tidak peduli. Kalau toh mereka kemudian bernasib tragis meninggal dunia di medan perang, itu pun tidak menjadi mereka menjadi ciut nyalinya. Di setiap kali ada genderang perang dari kaum muslimin, Rasulullah menyediakan satu pahala yang besar, ya. Rasulullah memberikan sugesti, memberikan rangsangan kepada mereka bahwa surga sudah menanti di depannya. Sehingga yang tergambar itu bukanlah manusia, tetapi adalah surga yang di sana ada bidadari. Sehingga para sahabat ini ketika ada panggilan perang mereka juga menyegerakannya. Bahkan ketika mereka ada beberapa sahabat yang sedang menikmati malam pengantin sekalipun, setelah menikah, mereka tetap untuk ikut perang bersama baginda Rasulullah. Sehingga kalau kita melihat di makam Baqi itu, pemakaman Baqi, subhanallah, pemakaman yang sangat sederhana, tidak ada kemewahan di sana, tapi isinya subhanallah ahlul jannah, para penduduk sorga, para sahabat baginda Nabi yang mereka menitikkan darah demi untuk berjuang membela agama. Kita yang kadang-kadang belum tentu ada jaminan mendapatkan surga, tapi masya Allah ketika dikubur, dimakamkan, dirias sedemikian rupa. Di Baqi sana, pemakaman Baqi, tidak ada kuburan yang mewah, hanya unggukan tanah saja, hanya unggukan batu saja. Tapi isinya subhanallah manusia-manusia pilihan ahlul jannah. Jadi ada 7 golongan manusia yang meninggal dunia yang kematiannya dicatat sebagai kematian yang syahid, selain dari orang yang meninggalnya di medan perang membela agama. Apa saja? Yang pertama kata baginda Rasul, al-mabtunu syahidun, orang yang matinya karena sakit perut, orang yang meninggalnya dikarenakan penyakit perut. Ketika dia meninggal dunia, tertulis sebagai mati yang syahid. Sakit perut itu bisa lambung, penyakit lambung,
atau barangkali tumor ada di perut ya, atau barangkali kanker rahim dan lain sebagainya, kanker usus. Jadi orang yang meninggalnya dikarenakan sakit perut, maka dia mendapatkan nilai syahid kematiannya. Ia tentu ya, kita tidak ingin ketika meninggal dunia ini merepotkan orang lain, merepotkan anak-anak kita. Tapi yang jelas, sakit itu fitrah manusia. Jangankan kita, baginda Rasulullah pun meninggalnya karena sakit. Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga sama, meninggalnya karena sakit. Orang yang meninggalnya karena sakit, apalagi sakit ini merupakan sarana untuk terkurasnya dosa-dosa kita. Dengan kita sakit, maka dosa kita terangkat itu. Kalau kita ikhlas menghadapi sakit itu, penyakit itu, maka dosa kita diangkat, pahala akan diberikan kepada kita. Itu kalau kita lihat dari kacamata agama. Tapi ya tentu siapa orangnya yang ingin mati dalam kondisi yang sakit. Kita pengen meninggalnya dalam kondisi ya, sedang baca Quran tiba-tiba meninggal dunia, sedang sholat tahajud tiba-tiba meninggal dunia, sedang zikir meninggal dunia ya, sedang melaksanakan berjamaah di masjid meninggal dunia, sedang bersedekah meninggal dunia ya. Ini meninggal yang mulia ya, husnul khatimah. Tetapi ya tentu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian ada orang yang meninggalnya karena dia sakit, apalagi sakitnya habis mengeluarkan jutaan atau mungkin sampai ya ratusan juta, kalau dia ikhlas ya, maka insya Allah akan diganti dengan pahala yang besar. Al-mabtunu syahidun, orang yang matinya karena sakit perut, dia tercatat sebagai orang yang mati syahid. Yang kedua, wal ghariqu syahidun, orang yang meninggalnya karena tenggelam, ini mati syahid ya. Orang yang meninggalnya karena hanyut, baik itu di sungai, di danau, di laut dan sejenisnya, al-ghariq ya. Apalagi seorang nelayan ya, yang dia pergi dari rumah mencari nafkah, berlayar di tengah lautan menghadapi badai yang begitu dahsyat ya, mempertaruhkan nyawa demi untuk memberikan uang kepada keluarganya, memberikan nafkah untuk anak istrinya, niatkan ibadah karena Allah. Ini syahid luar biasa, double pahalanya. Pahala dia ikhlas untuk mencari nafkah untuk keluarganya, ini juga jihad ya. Ini bagian daripada jihad. Seorang bapak yang dia pergi pagi pulang sore, pergi malam pulang pagi misalkan ya, demi untuk memenuhi kewajiban dia memberikan nafkah kepada keluarganya, ini jihad. Apalagi ketika dia proses mencari nafkah itu, dia meninggal dunia, tenggelam di lautan misalkan ya, maka meninggalnya syahid dan dia juga mendapatkan pahala jihad ya. Tapi ya tentu bukan disengaja ya. Kalau sengaja namanya bunuh diri, supaya syahid saya nyebur aja dah, itu namanya bunuh diri ya, beda ya, tambah dosa kalau bunuh diri, bukan dapat nilai pahala syahid ya, malah dia berdosa kepada Allah ya, sudah mengakhiri nyawanya sendiri, kehidupannya sendiri ya. Kita sering melihat kadang-kadang ya, ada tentara angkatan laut yang dia gugur di laut karena kapalnya karam, kapalnya tenggelam ya. Luar biasa, seorang tentara yang dia sudah ikhlas karena Allah ya, menjaga negara ini, menjaga keamanan negara, dia mengabdi untuk negara, dan di dalam proses dia mengabdi kepada negara, dia kemudian meninggal dunia, dia tenggelam di tengah-tengah lautan. Subhanallah. Ini juga dua nilai pahala ya. Pahala dia jihad karena membela agama, membela suatu negara, dan dia juga mendapatkan syahid karena dia meninggal tenggelam ya.
para taruna banyak yang meninggal di lautan ya. Para nelayan kita banyak yang mereka kemudian pulang tinggal nama ya. Perahunya terbalik. Ya semua itu merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Gharik ya, orang yang tenggelam. Yang ketiga, wasahibul dzatil jambi syahidun. Orang yang matinya karena terserang zat al-jamb, sakit pada pinggul ya. Zat al-jamb itu merupakan sakit di bagian pinggul ya. Karena barangkali tumor atau barangkali kanker ya. Dia mendapatkan syahid ya. Mendapatkan nilai syahid, insya Allah pahalanya besar ya. Yang keempat, wal matunu syahidun. Orang yang meninggalnya karena taun ya. Wal mat'unu syahidun. Orang yang mati terkena penyakit taun yang gejalanya tinggi ya. Barangkali hampir mendekati ya dengan yang namanya virus corona ya. Kalau taun ini sejenis wabah ya. Satu virus yang tidak kelihatan oleh mata, yang apabila terkena kepada seseorang dia akan demam tinggi kemudian meninggal ya. Namanya taun, kalau kita namanya corona ya. Hampir sama. Jadi saudara-saudara kita yang 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun kita diserang oleh wabah corona ya. Mereka banyak yang meninggal dunia. Tenaga medis, dokter kita, perawat kita, bidan kita, banyak yang meninggal dunia. Ini luar biasa. Pahalanya 2 double. Kalau seorang dokter, seorang bidan, seorang perawat yang meninggal dunia, pahalanya besar, 2 kali lipat ya. Pertama, pahala dia berjuang mengobati orang lain, ini juga mulia sekali. Yang kedua, meninggal karena dia terkena corona, imbas dari ya, penularan pasiennya. Banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun ke belakang itu, tahun 2020, tahun 2021 ya, masa-masa kelamnya dunia, termasuk kita negara Indonesia. Berapa ribu bahkan juta penduduk Indonesia yang meninggal dunia karena wabah virus corona ini. Ya, ini termasuk taun juga sama. Mereka insya Allah syahid ya. Mereka syahid karena meninggalnya terkena virus ya, COVID-19 ya. Ini bisa mengangkat derajat mereka ya. Kita doakan semoga mereka ya, saudara-saudara kita yang diwafatkan oleh Allah melalui perantara COVID-19 ini, semoganya mereka mendapatkan pahala syahid. Mereka diberikan pahala ya sebagai kompensasi, pahala yang besar dari Allah, dan semoga mereka menjadi ahlul jannah, menjadi para penduduk surga. Namun yang jelas mereka mendapatkan nilai syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kita ke depannya ya, dunia ya, termasuk kita negara bangsa Indonesia, semoganya diselamatkan oleh Allah dari datangnya kembali wabah COVID-19. Yang kelima, wal hariku syahidun. Orang yang matinya terbakar. Subhanallah. Ini juga banyak ya. Saudara-saudara kita yang rumahnya dilalap oleh si jago merah ya. Mereka terbakar, rukuknya terbakar, rumahnya terbakar, sehingga dia terpanggang di tengah-tengah kobaran api. Karena tidak bisa menyelamatkan diri, terkepung, terjebak di tengah-tengah kobaran api, sehingga dia terpanggang mati di tengah-tengah. Ini sudah luar biasa ya. Syahid itu. Karena mereka sebetulnya ingin menyelamatkan diri. Ingin menyelamatkan diri, ingin berjuang hidup, tetapi apa daya mereka terkepung oleh api. Syahid ya. Seperti Nabi Ibrahim ya, cuma bedanya kalau Nabi Ibrahim, beliau seorang nabi dan diselamatkan oleh Allah, sehingga di tengah-tengah kobaran api tidak seujung rambut pun yang terbakar, malah beliau kedinginan. Tapi kan kita bukan nabi, bukan rasul ya, makomnya beda. Di tengah-tengah kobaran api ya, kalau memang ada
keistimewaannya dari Allah, ma'unah namanya. Kalau kita memang orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli berbuat baik, banyak bersedekah, banyak memberi, insya Allah banyak kejadian yang orang tiba-tiba selamat dari kobaran api. Bahkan pernah ada satu kejadian ya, ruko di pasar itu, kanan kirinya ludes, dibakar api habis ya. Tapi dia di tengah-tengah utuh, hanya terbakar beberapa ya, nggak seberapa. Kanan kirinya habis dilalap api, tinggal arang-arang saja. Ini kok dia rukonya utuh gitu. Rukonya utuh, barang-barangnya utuh. Ya, ini mungkin namanya maunah. Jadi maunah itu merupakan keistimewaan seseorang karena prestasi ibadah. Mungkin dia ahli sedekah, mungkin dia ahli tahajud, mungkin dia suka memberi, mungkin dia suka berbagi kepada sesamanya, sehingga perbuatan baiknya itu menyebabkan turun maunah, pertolongan dari Allah untuk orang yang memiliki prestasi ibadah. Ya kalau Nabi namanya mukjizat ya. Kalau kelompok wali namanya karomah. Kalau makom kita orang biasa itu namanya maunah ya. Pertolongan dari Allah untuk mereka orang-orang yang ahli berbuat baik ya. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah menyukai kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang keenam, wal mayyitu tatahadmil syahidun, orang yang mati karena tertimbun. Misalkan ya, ada satu peristiwa longsor ya, rumah dia pas di tepi bukit ya, kemudian longsor, rumahnya tertimbun dengan orangnya pun tertimbun. Ini termasuk mati syahid ya. Ini juga banyak terjadi di beberapa wilayah di negara kita ya. Ketika musim hujan, intensitas hujan begitu tinggi, deras, kemudian kekuatan dari lahan ini juga sedikit ya, sehingga kemudian tanah pun mengalami yang namanya longsor ya. Sehingga banyak yang tertimbun saudara kita, bahkan para petugas ya, tim SAR yang mereka ikhlas, tim SAR-nya ikut tertimbun. Ada di beberapa daerah ya, kita baca, lihat di beberapa berita itu, mereka syahid ya. Mereka syahid dan mendapatkan insya Allah, kalau mereka ahli ibadah, ahli sujud ya, mendekatkan diri kepada Allah, matinya mereka mendapatkan syahid ya. Para penambang ya, yang mereka mencari sesuap nasi, mengais rezeki dengan mereka mencokel-cokel ya, mencari rezeki di sana, penambang pasir misalkan ya, mereka tertimbun longsor ya, mereka syahid ya. Mereka syahid. Yang ketujuh, wal mar'atul lati matat anil wiladati, seorang wanita yang melahirkan anak kemudian dia meninggal dunia. Ini luar biasa, syahidnya luar biasa. Kenapa? Dengan dia berjuang ya, mengalirkan darah, meneteskan air mata, mencucurkan keringat, dia berjuang menyelamatkan anaknya. Seorang ibu itu begitu ya. Seorang ibu itu pahlawan nomor satu dalam kehidupan kita ya. Dia telah mempertaruhkan nyawa untuk anak-anaknya. Ada yang sampai meninggal dunia, anaknya hidup, ibunya meninggal dunia. Ini pengorbanan yang luar biasa. Sang ibu rela meninggal dunia demi anaknya selamat itu. Subhanallah. Makanya kalau ada seorang anak yang durhaka kepada ibu, ini zolim luar biasa, biadab ya. Ada seorang anak yang sampai hati menitipkan ibunya di panti jompo. Ada seorang anak yang sampai hati menendang ibunya, memfitnah ibunya, melaporkan ibunya ke pihak yang berwajib hanya karena persoalan yang sepele, uangnya nggak seberapa, motor yang nggak seberapa harganya, sampai seorang anak tega melaporkan ibunya ke pihak yang berwajib. Subhanallah. Biadabnya seorang anak itu luar biasa. Kalau sudah sampai hati, dia menyakiti badan maupun hati seorang ibu. Kenapa? Seorang ibu sudah berjuang sampai menghadapi mati sekalipun ya. Rela mati demi untuk menyelamatkan anaknya.
dan sudah banyak terjadi ya, anaknya selamat ya, ibunya meninggal dunia. Ini banyak sekali. Banyak sekali. Yang seperti ini ibunya sudah memberikan yang terbaik. Nanti ketika anaknya tumbuh dewasa, dia harus berbakti semaksimal mungkin ya. Dia sudah hidup itu karena ya memang itu pertolongan Allah ya. Hakikatnya itu merupakan pertolongan dari Allah. Tapi secara perantara, secara wasilah, kita hidup itu berkat perjuangan ibu kita. Melahirkan kita, yang mereka mengalirkan darah, tenaga semua maksimal dikeluarkan untuk mengeluarkan kita. Sampai nyawa pun mereka rela terlepas demi anaknya selamat. Ibu yang semacam ini mendapatkan mati syahid ya. Dia sudah memberikan perjuangan pengorbanan yang tidak ternilai. Bahkan dikatakan bahwa andaikan seorang anak itu mengumpulkan harta sampai memenuhi langit dan bumi diberikan kepada ibunya, itu tidak sebanding dengan pengorbanan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Sebab itu jadilah kita anak yang saleh, mendoakan mereka. Apalagi yang ibunya, bapaknya sudah berada di alam barzah, janganlah sampai melupakan jasa mereka. Kita memperbanyak doa setelah sholat 5 waktu ya. Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shagir. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku kecil. Ya Allah, sayangi mereka sebagaimana sayangnya mereka kepadaku saat aku masih kecil. Ini doa anak yang saleh.